Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Gue Denny Fudo dan kali ini gue tetap membahas seputar profil astrologi untuk salah satu personel Blackpink. Kali ini sebelumnya April Jisoo dan kali ini adalah Rosianne Park, itu namanya. Ini adalah salah satu member Blackpink yang dikenal karena suara timbrenya sangat memukau. Orang-orang yang dengar akan selalu setuju kalau soal nyanyi dengan suara khasnya itu membuat orang jadi tergila-gila katanya. Dan dia cukup punya banyak fans, terutama fans-fans di luar Korea, terutama fans-fans yang internasional, karena suara vokalnya sih, gitu ya. Nah kali ini gue akan membicarakan profil singkatnya dari menggunakan astrologi, dan tetap sama. Jam lahir yang gue gunakan adalah jam lahir yang sifatnya memang gue perkirakan sendiri berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan dia yang ada di website, berita, Wikipedia, apapun itu. Alhasil, mungkin memang kurang akurat. Atau memang, ya karena memang di Asia itu memang ada semacam kepercayaan untuk menyembunyikan jam lahir dia di publik. Karena biasanya ada kepercayaan takut diapa-apain lah. Jadinya untuk jam lahirnya memang dirahasiakan. Tapi gini, bagi teman-teman yang memang tahu jam lahirnya, silakan japri ke gue aja. Entah via WhatsApp, atau via email, atau DM IG, nanti semua ada alamatnya. Kalau ternyata jam lahirnya tidak jauh beda, dan chartnya ternyata sama, ya berarti emang mengkonfirmasikan ternyata bacaannya akurat. Kalau ternyata jam lahir beda jauh, ya berarti nanti gue akan update dengan video baru, chart yang terbarunya seperti apa, berdasarkan jam lahir tersebut, gitu ya. Okay, this is the chart of Jisoo. The chart of Rosianne Park atau Rosie dalam Blackpink. Rosie ini seperti biasa, kita selalu menggunakan analisa tiga kepribadian utama. Rising sign dia di Leo. Sun sign dia di Aquarius. Oh, setuju. Moon sign dia di Aries. Ya. Rising sign dia di Leo, artinya dia ini ketika di publik dia akan amat sangat terlihat seakan-akan dia ini orang yang benar-benar cantik banget, selebriti. Auranya keluar. Meskipun bukan yang ekstrim, tapi ketika lepas dari Rosie ini tuh beneran tuh jadi penyanyi atau berkarir di Blackpink atau semacamnya atau enggaknya, orang tuh ketika ngelihat dia sekilas itu tuh kayak wah ini tamat-tamat selebriti nih. Mungkin dia seorang selebriti gitu ya. Lepas dari dia beneran selebriti atau enggaknya, lepas dari dia apakah dia beneran jadi member Blackpink atau enggaknya, orang tuh kemanapun dia berjalan, orang tuh akan selalu ngeliat, wah ini kayaknya tampang-tampang orang selebriti nih, tampang-tampang orang terkenal nih, gitu ya. Sama dia ini juga dikenal loyal sama teman-temannya, bahkan teman-teman yang mendukung dia akan sangat loyal. Sepanjang dia ini selalu diperhatikan, dia akan sangat loyal sama teman-temannya, terutama sama supporternya. Bisa juga dikatakan dia di antara member-member lain yang paling suportif dan yang paling menghargai fans-fansnya mungkin yang ini, mungkin yang Rosie, mungkin gitu ya. Kalau dari catnya sih kelihatan seperti itu. Sementara Sun dia di Aquarius, dia sendiri melakukan sesuatu yang dia ini sangat memuja kebenaran, sangat memuja hal-hal yang sesuai dengan prosedur. Dalam artian kalau memang ada kesalahan atau gimana, dia akan bersuara terlebih dahulu. Dia ini tipikal orang-orang yang suka punya inisiatif untuk memimpin, meskipun tidak selalu menjadi pemimpin, tapi kalau memang tidak ada orang lain yang mau mengerjakan, dia bersedia mengerjakan. Intinya dia tuh berani ambil kebijakan yang tidak populer lah, gitu ya. Dan dia berani untuk menggunakan cara yang tidak biasa atau unorthodox atau out of the box apabila itu berkaitan sama kerjaan dia atau berkaitan sama relationship dia business atau romantic wise. Pokoknya segala macam hal yang berkaitan dengan networking, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak biasa. Makanya
kalau teman-teman pada ingat atau para Blink pada ingat, dulu-dulu di awal karirnya Blackpink, Rossi itu tuh dalam berita tuh selalu menonjol karena dia adalah orang yang paling care. Dia adalah orang yang terlihat paling care dengan fansnya, gitu ya. Terlihat paling care dengan fansnya. Yang kalau nggak salah dulu gue pernah ada baca berita ketika dia tuh sedang di luar negeri, ada temennya, ada seorang fansnya mengatakan maukah datang ke pesta ulang tahunku, terus dia Rossi ngejawab, iya gue mau. Kapan? Kasih tau gue, gitu. Yang kayak gitulah. Dia cukup care dengan fansnya lah. Kemudian untuk yang moon sign-nya di Aries. Artinya secara emosional dia tuh punya banyak ide, dia punya banyak inisiatif, dan itu memang kayak sudah menjadi darah dagingnya kalau dia tuh punya segala macam ide yang dia tuh eager atau dia tuh ingin segera dia wujudkan. Hanya saja Moon ini kan ada Saturn nih, dekat banget sama Saturn meskipun memang tidak konjang, tapi ini kan agak dekat dengan Saturn. Ini kayak bisa nunjukin kalau dalam kerjaan sehari-harinya ada kemungkinan ide-ide dia seringkali tidak berjalan semulus yang dia perkirakan. Jadi ide-ide dia tuh ada kemungkinan potensi dia tuh terbatasi. Entah karena manajemen, entah karena agenda kerjaannya, atau karena memang kondisi luar yang kurang mendukung. Memang tantangan dia adalah mewujudkan ide-ide dia, inisiatif-inisiatif si Rossi ini dalam segala keterbatasan yang ada. Itu dalam segala tantangan dan dalam segala keterbatasan yang ada, tantangannya dia tuh di situ soalnya. Kemudian dia ini lahir siang, jadi matahari berada di asanan aksis. Alhasil yang paling menguntungkan dia itu Jupiter, dan paling menantang dia adalah Mars, gitu ya. Kita lihat yang menantang dulu. Mars ini karena dia tuh chart siang, apalagi di house 3, house seputar traveling, house seputar pengetahuan dasar, dan semacamnya, seputar intelektual, ini kan menunjukkan dia untuk sangat berhati-hati dalam berkomunikasi. Sangat berhati-hati dalam berkomunikasi. Kenapa? Ada kecenderungan Rossi ini dalam berkomunikasi bisa selip lidah. Bisa, kalau nggak selip lidah tuh, dia tuh tidak bermaksud ngomong demikian, tapi ya penonton atau audiens menganggapnya dia tuh melakukan kesalahan. Padahal dia tidak bermaksud seperti itu. Ya bahasa gampangnya sih dia mudah selip lidah lah. Dia tidak bermaksud buruk, tapi orang-orang menginterpretasikannya apa yang dia omongin itu buruk. Gitu. Jadi sangat hati-hati ketika dia melirik suatu statement, melirik suatu pernyataan, atau melirik suatu tulisan di media sosial. Karena dia salah dikit, reaksi orang tuh ekstrim di sini. Itu masalahnya. Reaksi orang tuh sangat ekstrim. Gitu ya. Sama, kalaupun yang paling menguntungkan, ini kan Jupiter di house 7. Ditemenin juga dengan ada Venus, ada Uranus, ada Merkuri. Ini benar-benar komposisi konjang yang sangat menguntungkan lah intinya. Maksudnya apa? Implikasinya apa? House 7 ini kan house tentang partnership, informasi tentang partnership, informasi tentang kerjasama. Yang artinya kalau dia ini punya partner kerjasama, karir dia akan jauh lebih baik, gitu ya. Akan jauh lebih baik, akan jauh lebih bagus. Jadi seperti itu. Sama sebisa mungkin jangan menjalankan semuanya sendirian. Jangan menjalankan semuanya itu serba ini, mesti ada temannya, mesti ada rekan kerjasamanya. Implikasi gini, kemarin-kemarin kan Rossi kan sempat merilis solo, lagu solonya dia. Kalau dari chartnya sini sih menunjukkan akan lebih, sekarang kemarin kan solonya dia kan responnya kan cukup bagus ya. Tapi kalau dari chartnya sini, ini justru menunjukkan akan lebih bagus lagi kalau dia tuh meliris lagunya tuh duet atau bareng-bareng. Hasilnya tuh kalau untuk nyanyi atau untuk apapun itu, kalau dia melakukannya dengan kerjasama, kolaborasi atau semacam duet atau semacam dengan siapa atau kolaborasi dengan apapun lah,
hasilnya akan jauh lebih baik ketimbang dia menjadi talentnya sendirian. Itu sih. Ya, baik lagi ini masih bisa diperdebatkan, tapi kalau dari chartnya akan lebih bagus kalau dia tuh kolaborasi ketimbang dia melakukan semuanya sendirian. Ini sih di situ. Sama, kalaupun memang nanti suatu saat nanti Rossi punya pasangan, karena House 7 di Aquarius, ini kayak menunjukkan orang yang sangat suka ini, orang yang sangat suka hal-hal yang tidak biasa. Calon-calon pasangannya adalah orang-orang yang cenderung melakukan sesuatu yang tidak memperlakukan sesuatu dengan cara yang tidak biasa ke Rossi ini. Bukan berarti dia zodiaknya Aquarius, tapi lebih ke ya udah dia melakukan sesuatu dengan yang tidak biasa, sesuatu yang unik, sesuatu yang unortodoks, sesuatu yang memang tidak membosankan, yang selalu ada sesuatu yang baru. Dan istilahnya kalau memang ada sesuatu yang tidak disukai dalam suatu relasi, pasangannya tuh dia diharapkan untuk sangat jujur dan terbuka. Apa yang disuka, apa yang kurang disuka. Jadi benar-benar ngomong di depan, bukan dipendam, gitu ya. Baik dalam soal pasangan dalam artian pasangan ataupun dalam artian bisnis, dia tuh sangat suka semuanya itu transparan, gitu. Kemudian untuk karir dia ini sebenarnya karir kan sesuai dengan passion. MC-nya karir sebenarnya itu di Taurus, House 10. Tapi MC dia di Gemini. Sebenarnya sih ini kan menunjukkan karir dia tuh bagus sepanjang sesuatu dengan hal-hal yang berhubungan dengan hal yang tradisional atau hal-hal yang secara tradisi sudah terbukti akan lancar, sudah terbukti akan bagus. Jadi ketika dia memilih untuk karir untuk sebagai idol, ini menunjukkan sebenarnya ya oke-oke saja sepanjang dia nyanyi di lagu-lagu yang aman, bukan genre yang eksperimental lah intinya. Jadi sepanjang dia nyanyi di lagu-lagu yang aman, genre-genre yang aman, genre-genre yang dalam tanda kutip quote unquote konvensional, dia tuh akan aman-aman aja. Kemudian konvensional ini harus konvensional yang diterima masyarakat. Jadi kalau trennya masyarakat lagi suka balad, dia nyanyi balad. Dan masyarakatnya lagi suka rock, dia nyanyi rock. Dan masyarakatnya lagi suka yang bubble gum atau misalnya yang girl crush atau gimana, ikutin tren lah intinya. Jadi bukan tipikal kalau dari chat bukan tipikal orang yang berkarya atau bernyanyi mengedepankan idealisme dan identitas dia. Tapi lebih ke mengedepankan tren yang saat itu ada itu seperti apa, dia tuh ikutin. Kemudian kalau ada Chiron di House 4 dan tidak ada planet lain di House 4 dan House 10, ini kayak menunjukkan adanya potensi soal figur orang tua, mungkin ada sesuatu yang membuat dia terluka atau semacam ada pengalaman traumatik atau apa di mana berkaitan dengan figur orang tua. Itu kan urusan pribadi, tapi lepas dari kondisi seperti apa, kalau dari chart sih ada kemungkinan dia tuh mengalami pengalaman traumatik yang berkaitan dengan figur orang tua. Itu lepas dari figur seperti apa, detail seperti apa, ya itu urusan pribadi lah. Tapi yang gue baca kira-kira sampai situ. Kemudian berikutnya lagi yang bisa digali dari sini. Oke. Ini adalah tipikal orang, apalagi kalau sampai ada ini, mestinya sih ini namanya aspek pattern. Bentuknya kayak layangan. Ya. Mestinya sih tergantung aliran astrologinya masing-masing. Ada yang bilang ini nih bukan masuk aspek pattern kite. Tapi kalau gue, karena kebetulan bentuknya kayak kite, ya udah. Aslinya sih ada beberapa versi di mana mesti relasi antara planet. Jadi MC ini bukan planet kan, MC ini cuma titik. Kalau ada yang nyambung ke titik ini, ada yang anggapnya sebagai bukan aspek. Tapi kalau beberapa kasus, gue tetap lihat ini sebagai aspek, dan ini kan ada aspek kite. Artinya secara umum, Rossi ini ada kemungkinan, ada potensi dia tuh sangat mudah untuk karirnya naik. Apalagi ini berhubungan sama MC-nya dia. Kemungkinan untuk karirnya naik itu sangat tinggi. Kalaupun bukan tinggi, itu bisa dikatakan mudah untuk naik karir. Cuma memang saking untuk naik karir itu mudah, mungkin tantangan seumur hidupnya adalah gimana dia tuh bisa menjaga omongan, menjaga bahasa yang dia gunakan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena baik lagi, either dia mudah selip lidah,
Atau secara pola pikir dia itu ketinggian. Secara pola pikir, secara kepintaran lah, ketinggian, kepintaran, terlalu jauh mikirnya. Dalam arti positif ya. Alhasil, karena dia tuh pola pikirnya terlalu dewasa, jauh dari usianya, alhasil ya orang-orang suka nggak ngerti apa yang dia maksudkan. Pesan yang dia inginkan sebenarnya apa, tuh orang suka kurang mengerti. Itu sih jadi masalahnya sih. Begitu. Jadi memang tantangan dalam tanda kutip ya, tantangan seumur hidupnya dia tuh adalah satu, menjaga tata bahasanya agar tidak mudah selip lidah, sama mensederhanakan tata bicaranya supaya dimengerti orang-orang. Intinya sih begitu. Soal ini sih nggak ada lagi, cukup. Sekian untuk yang Rossi yang sekarang, untuk Rossi yang Blackpink saat ini. Kalau ada komen atau kritikan yang membangun, gue terima dengan tangan terbuka. Ingat untuk like, share, subscribe, komen ya. Gue Fudo, thank you.